Halo semuanya, selamat datang lagi dengan saya Pagi Hidayah, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Kampus Politeknik Kalteks Riau dari kelas 2 SIB. Nah, di pertemuan yang kedua ini ya, di video yang kedua ini tepatnya, saya bakal menunjukkan kepada teman-teman semuanya apa itu VCS, ya, yaitu Version Control System. Nah, terus juga contoh dari VCS yang langsung saya bakal praktikin, langsung saya implementasikan di Visual Studio Code saya. Nah, di situ saya menggunakan Git ya. Terus selanjutnya saya bakal ngejelasin em, passing data ya, passing data dari view, root, controller dan juga blade directive dan itu udah saya jelaskan include dengan progress project saya. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama kali kita bikin project baru dulu ya. Nah, di sini saya udah nunjukin bahwa saya udah udah ada komposernya. Terus kita langsung saja kita bakal bikin nama projectnya yaitu sesuai ketentuan ya. Surat admin. Nah, di sini kenapa saya bikin namanya surat admin? Karena saya di sini menghandle untuk ngebikin website di bagian admin ya, seperti itu. Nah, langsung saja kita enter dan kita tunggu saja prosesnya hingga selesai. Nah, oke, di sini projectnya udah jadi ya. Nah, jadi karena udah jadi kita langsung saja. Kita langsung buka di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya bakal buka. Nah, tapi sebelum itu kita close dulu foldernya. Nah, di sini saya bakal buka open folder ya, teman-teman. Nah, di sini kita buka di Laragon Fakih www. Nah, di sini surat admin ya, bukan Fakih Lembu lagi. Udah selesai bayarannya. Nah, kita langsung masuk saja. Saya trust. Oke. Nah, di sini yang pertama kali ya, seperti biasa. Nah, di sini kita bakal penyesuaian ininya dulu. Nah, oke, jika sudah selesai kita menyetingnya seperti ini dan sudah membuka terminal, kita langsung saja php artisan serve. Oke. Nah, ya ada typo tadi. Oke, nah setelah itu kita langsung saja PHP artisan migrate. Jangan lupa di migrate karena tadi kita ngubah database-nya ya dari Laravel ya ke surat admin. Nah, oke, di sini proses migrate-nya sudah selesai. Nah, langsung saja karena sudah selesai, kita langsung mempraktekkan bagaimana cara Git itu bekerja. Nah, sebelumnya saya mau menampilkan juga. Nah, oke, bisa dilihat teman-teman semuanya bahwa di sini, nah, bagaimana sih proses Git itu bisa bekerja? Nah, jadi Git itu apa sih? VCS itu apa sih? Nah, jadi VCS itu atau Version Control System itu dia adalah sebuah sistem yang dimana dia itu bakal mencatat dari setiap perubahan codingan yang kita lakukan. Nah, jadi misalnya teman-teman buka Visual Studio Code, terus teman-teman semuanya ngoding. Nah, codingan yang teman-teman itu bikin, nah itu dia bakal bisa tersimpan. Nah, gimana caranya? Nah, nanti kita bakal pelajari menggunakan Git. Nah, jadi disimpan itu tibanya seperti membackup, teman-teman, seperti membackup. Misalkan nanti teman-teman membuat satu fitur. Nah, bikin fitur ini, oh berhasil gitu. Nah, itu teman-teman backup. Nah, terus teman-teman mau bikin yang baru lagi, fitur baru, ternyata error gitu. Nah, jadi teman-teman nggak pusing untuk ngebalikinnya kembali karena udah ada file yang sebelumnya yang udah di backup total gitu. Nah, jadi teman-teman bisa langsung akses aja file yang sebelumnya untuk melanjutin lagi karena yang ini error nih dan teman-teman nggak tahu nih yang gimana nih cara ngeditnya, cara ngerombaknya lagi. Nah, jadi itu kalau misalkan dilihat dari gambar sini ada berbagai macam dari version control system itu. Nah, VCS itu juga berguna banget ya, berguna sekali untuk misalkan teman-teman bikin project nih. Nah, karena kan seperti yang kita tahu ya, pengalaman project itu panjang dan juga lama ya. Nah, karena takutnya nanti pas ketika lagi ngoding, lagi bikin project itu ada terkendala. Jadi teman-teman ada titik checkpointnya untuk kembali di mana file yang teman-teman terakhir bikin itu tuh file yang oke, file yang bisa berjalan gitu. Nah, terus juga melihat backup ya, terus juga
salah satu benefitnya teman-teman itu bisa menggunakannya untuk kerja kolaborasi atau collab. Nah, misalkan teman-teman ada tugas nih bikin coding, collab yuk dengan teman-teman, ada sekitar 3 sampai 5 orang atau berapa lah gitu. Nah, di situ teman-teman bisa tuh yang orang A ngerjain, yang orang B ngerjain, terus mereka saling backup gitu kan. Ternyata yang A-nya error gitu kan, dia bisa minta nih, dia punya backupnya yang sebelumnya, atau misalkan kalau nggak ada bisa minta ke B-nya dan seterusnya. Nah, teman-teman semuanya, kita bisa lihat version control system itu terbagi 3 ya. Yang pertama itu ada local version control system. Nah, di mana lokal ini codingan yang teman-teman buat, codingan yang di backup itu tersimpan di dalam bentuk lokal. Nah, di dalam lokal, di dalam PC atau laptop teman-teman masing-masing. Nah, jadi dia nggak masuk ke internet backupannya. Nah, terus ada versi yang kedua nih, yaitu centralized version control system. Nah, centralized itu dia bakal tersimpan dan terpusat di dalam satu server. Nah, seperti gambar yang teman-teman bisa lihat di depan, ini server. Nah, jadi misalkan nih developer 1, developer 2, developer 3, dia bakal melakukan VCS-nya, ini stagingnya, terus dia masuk ke server untuk menyimpannya. Nah, jadi seperti itu kalau konsep dari centralized. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada distributed version control system. Nah, atau di VCS. Nah, di VCS ini yang paling banyak dan yang paling populer digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia saat ini. Nah, contohnya itu ada GitHub, ada Git ya, yang ada repositorinya. Nah, tapi untuk yang kali ini saya bakal menjelaskan ke teman-teman semuanya penggunaan daripada Git. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, gimana nih caranya? Untuk yang pertama kali teman-teman itu harus melakukan penginstalan Git dulu. Nah, di sini ada linknya. Nah, tapi saya udah menginstalnya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini Git untuk versi 64 bit. Di sini saya sudah menginstalnya dan sudah mengintegrasikannya dengan Visual Studio Code. Nah, gimana cara saya bisa tahu kalau saya udah memasukkan Git-nya ke dalam Visual Studio Code? Nah, caranya itu yang pertama, Git, kita klik Git min version. Nah, dia keluar tuh Git version 2.51.0 Windows 1. Nah, berarti artinya teman-teman sudah memiliki Git di dalam Visual Studio Code-nya. Nah, langsung kita menginisialisasi atau menginitialize. Nah, dengan cara kita klik Git init. Nah, setelah kita klik Git init, nah bisa dilihat di sebelah kiri itu sudah muncul loh tulisan U. Nah, misalkan di sini kita ini roots ya. Sini app, ini tempat controller ya. TTP. Nah, di sini terus juga kita buka ini views. Nah, oke. Nah, siap-siap aja ya. Oke. Nah, setelah itu kita coba klik Git status. Nah, di sini ada, bisa teman-teman lihat nih, on branch master. Nah, yang mengartikan master itu dia branch utama master. Jadi file yang teman-teman sekarang itu berada di master, berada yang teman-teman pakai sekarang gitu. Nah, sebenarnya nama master ini opsional, bisa diganti sesuai dengan penginstalan dari Git yang teman-teman lakukan. Karena biasanya banyak juga tuh yang lain pakai main atau pakai trunk atau yang lain sebagainya. Tapi di sini saya memilih yang default saja, branch-nya itu menggunakan master. Nah, terus di sini juga nih tulisan no commit yet. Nah, commit itu ketika kita udah memasukin filenya ke staging, lalu kita commit nih, langsung kita simpan. Nah, jadi ketika kita sudah mengcommit, maka sudah tercipta file backupan yang teman-teman punya. Nah, tapi di sini dengan tulisan no commit yet karena saya belum ada mengkomitkan file apapun. Nah, di sini yang tulisan merah ini mengartikan bahwa inilah file yang siap untuk di staging. Nah, coba kita selanjutnya ya, kita bikin git add. Nah, ini kita udah bikin git add. Nah, setelah teman-teman nambahin klik git add titik, maka kita bakal mau menyimpan file ini ke dalam backupan. Nah, terus kita selanjutnya kita klik git status ya. Nah, kita lihat, nah filenya sudah hijau, yang artinya ini file yang sudah terbikin untuk di komitkan. Nah, terus selanjutnya
kalau misalkan teman-teman nih mau ngebatalin stagingnya, ini kan list file dari yang siap untuk di staging kan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngebatalin nih gimana caranya? Nih, caranya tinggal klik git reset. Nah, maka dia bakal batalin. Nah, coba git nah, ketika kita git status maka dia jadi merah kembali. Oke, kita coba git add ya. Git add. Nah, lalu kita git status. Nah, dia hijau kan, sudah kembali. Nah, lalu langkah yang harus kita lakukan adalah membuat username dulu ya. Kita lakukan git config min local user titik name. Nah, di sini saya masukin misalkan Fakih 2 SIB. Nah, saya enter. Nah, dia bakal langsung menyimpan tuh kalau username-nya adalah Fakih 2 SIB. Terus selanjutnya kita klik git config ya, git config min local user mail. Nah, di sini kita kurang e. Nah, user email ini bakal kita masukin email kita. Misalkan di sini fakih24si@mahasiswa.aplikasi.id ya. Nah, kita langsung enter. Nah, dia bakal langsung menyimpan. Kalau ini menandakan akun ini loh yang menyimpan. Kita langsung masuk git config min list. Nah, di sini mengartikan kalau dia ini list daripada config-nya. Nah, terus kita lanjut klik. Nah, di sini kita klik Q untuk quit ya. Nah, terus selanjutnya kita klik git commit min m. Nah, misalkan nih apa nih nama file yang mau disimpan nih progresnya, misalkan progress 1. Kita langsung enter. Nah, dia bakal langsung ngebikin backupan dari file-file yang udah teman-teman lakukan. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman klik lagi nih git status, nah bakal dia muncul tulisan nothing to commit, working tree clean. Nah, yang mengartikan bahwa ini udah beres tuh, udah bersih, nggak ada yang mau dikomitkan. Kayak karena tadi udah dikomitkan teman-teman semuanya. Nah, ini bisa dilihat nih progresnya di sini. Nah, ini kita bisa melakukan backupnya dan ini masternya. Masternya itu maksudnya itu yang sedang kita jalanin. Nah, terus misalkan nih kita bikin di sini, kan kita copy aja ini, kita bikin lagi gini. Nah, di sini dia bakal muncul tulisan M yang mengartikan file ini modified atau telah dimodifikasi. Nah, sebenarnya kalau misalkan mau dibikin spasi 1 aja atau enter 1 aja, seharusnya dia bakal masuk juga tuh M modified. Nah, itu tetap bakal bisa kita lakukan git untuk kita backup. Nah, di sini kita karena udah lakuin nih perubahan nih, kita bikin lagi git add titik ya. Nah, setelah itu kita bikin git status. Nah, modified. Di situ dia ada muncul tulisan modified root/web.php yang mengartikan bahwa file dari web.php itu sudah dimodifikasi karena kita sudah menambahkan yang baru ya, root get ini. Nah, nggak apa-apa kita copy aja dari yang atas karena ini untuk sebagai contoh aja. Terus kita lakukan nah, langsung kita lakukan git commit min m. Nah, misalkan progress 2. Nah, kita langsung aja. Nah, one file change 4 insertion. Nah, langsung aja kita lihat git statusnya. Nah, git statusnya udah bersih nih ya, udah nggak ada yang mau di commit. Lalu kita buka git log min one line. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau yang kita gunakan sekarang itu adalah progress 2 yang udah barusan kita simpan tadi karena kita pakai yang ini nih. Nah, yang tadi yang nggak ada ininya nih yang nggak ada ininya itu kan yang progress 1.
Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nih, misalkan, oh ternyata nih udah ngebikin nih error nih ternyata nih yang progress 2. Teman-teman mau balik ke progress 1. Gimana tuh caranya, Bang? Nah, caranya kita klik git log one line ya. Sorry. Kita langsung git check out. Check out. Kita masukin ID-nya. Misalkan nih kita mau balik ke progress 1. Ini kita copy ID-nya, kita paste, kita enter. Nah, git switch-nya kan. Nah, head is now at 6107.036 progress 1. Nah, berarti sekarang head-nya udah ada di sini 6187. Nah, kita udah kembali ke file yang di bawah yang sebelumnya. Nah, bisa teman-teman lihat semuanya bahwa di file yang udah kita modifikasi tadi di web.php di roots itu udah hilang tuh yang tadi kita copy ini, terus kita tambahin ke sini udah hilang. Karena apa? Karena kita udah kembali ke file yang awal. Begitu. Nih, kita cek lagi ya. Git log main one line. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita udah ada kita udah mengakses file git yang ada di 6107.036, yaitu file yang pertama tadi. Jadi konsep git itu seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman ngebikin file project ataupun kolaborasi dengan teman-teman dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat useful sekali, apalagi kalau teman-teman takut ya, riskan banget kalau codingan yang udah dibikin tuh bakal error dan ya nggak no worries lagi lah gitu, karena udah ada backupannya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan daripada Git. Nah, oke semuanya, selanjutnya saya bakal masuk ke pembahasan progress project saya yang pertama. Nah, berdasarkan materi yang udah dipelajari, yaitu dari passing data root, controller ke view dan juga blade ya. Nah, di sini saya udah mengerjakan nih beberapa progress project saya yang mungkin nggak banyak ya. Nah, yang pertama saya mau nunjukin ke teman-teman semuanya di dalam folder roots, yaitu web PHP. Nah, di sini saya udah ngebikin satu root nih, root get admin. Nah, jadi ketika website yang saya punya ini dikasih /admin di URL-nya, maka dia akan mengakses admin controller ya dengan metode index. Nah, di sini kita langsung buka controllernya. Nah, di admin controller nih di metode index. Nah, di sini dia ada data. Nah, di dalam data ini dia menampung ada total warga, ada 1.500 ya. Ada permohonan hari ini ada 12, ada permohonan diproses 5, terus ada permohonan selesai ada 32. Nah, FYI dulu untuk project saya ini dia tentang surat dan mandiri untuk desa. Nah, terus ketika udah masuk nih semuanya, ini kan semuanya dalam bentuk data ya. Semuanya di dalam bentuk variable data. Di sini saya satuin. Nah, terus selanjutnya dia bakal return view dashboard. Nah, dia bakal nampilin halaman dashboard dan juga datanya. Nah, halaman dashboardnya di sini ya, yaitu di views. Nah, di sini saya udah menampilkan. Di sini saya menampilkan halaman dashboard ya, dimana sesuai yang tadi itu ada total warga, ada permohonan hari ini, terus juga ada sedang diproses, juga udah ada selesai ya. Nah, dan juga ini sudah menggunakan plate ya. Nah, di sini dia juga sudah menggunakan blade ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini udah menggunakan yang terbaru, di mana dia pakai kurungnya 2, kurung kurawalnya 2. Pokoknya kurung yang gini lah. Dia udah 2, jadi bukan yang manual lagi. Nah, di sini untuk ngeprint total warga, permohonan hari ini, permohonan diproses dan lain-lainnya ya. Nah, di sini kita langsung aja coba. Nah, di sini saya sudah ngelihat
udah langsung coba ya, udah langsung menampilkan. Nah, jadi di sini langsung udah ada dashboard admin surat permohonan desa. Dan di sini juga udah ada nih ke print ya, udah ke return. Total warganya 1.500, permohonan hari ini 12, sedang diprosesnya ada 5, selesainya ada 32. Dan juga ini ada daftar status permohonan nih. Nah, ini permohonan 1 pending, permohonan 2 pending. Nah, jadi untuk yang controller ini datanya dari mana? Ini datanya belum connect ke database ya, karena belum sampai sana materinya. Tapi di sini data dummy aja yang diisi lewat admin controller. Nah, ini datanya ini 1.500, 12, 5, 32. Dia ngeprint ke dashboard, dia ngalihin ke dashboard, return ya. Nah, dashboardnya bakal nampilin halaman ini. Oke. Jadi mungkin sampai situ aja video untuk hari ini. Sebenarnya saya udah ngebahas tentang apa itu VCS, version control system, dan contoh penerapannya menggunakan Git ya. Yang dimana Git itu juga termasuk decentralized version control system. Lalu juga saya tadi ngebikin project baru juga ya untuk project di semester 3 saya. Dan juga saya udah ngebikin dan sudah mencontohkan langsung penggunaan daripada root parsing data dari controller, view, dan juga root dari project saya. Progress project saya juga sudah saya tampilkan dan juga sudah menggunakan yang blade terbaru. Oke, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon dikoreksi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.